Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali kajian kitab Hirasatut Tauhid yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya, di dalam kitab Hirasatut Tauhid menjelaskan tentang rukun-rukun iman. Dan sudah kita bahas iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Dan terakhir kemarin kita sudah masuk pembahasan iman kepada hari akhir. Nah, untuk khusus pembahasan iman kepada hari akhir ini kita ganti kitab, tapi cuma sementara saja. Karena kalau di kitab aslinya itu cuma sedikit penjelasannya. Maka kita ingin untuk memperdalam rukun iman yang kelima ini, yaitu al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Maka kita mengambil dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi untuk sementara kita mengambil referensi dari Syarah Aqidah Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang salah satu pembahasan dalam iman kepada hari akhir, yaitu tentang fitnatul kubur, tentang fitnah kubur, yaitu pertanyaan mungkar dan nakir. Ya, itu sudah kita bahas satu pertemuan kemarin. Nah, kemudian di sini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mulai membahas tentang al-qiyamah al-kubra, yaitu kiamat yang besar. Kenapa kiamat besar? Karena ada namanya kiamat kecil. Nah, kiamat kecil itulah yang kemarin kita bahas, yaitu alam barzakh, kematian seseorang, berpindahnya seseorang dari alam dunia ke alam barzakh, itu disebut dengan al-qiyamah as-sughra, kiamat kecil. Nah, sedangkan al-qiyamah al-kubra, kiamat yang besar, yaitu dimulai ketika Allah mengembalikan ruh kepada jasad-jasadnya, kemudian Allah bangkitkan mereka kembali dari kematiannya. Nah, ini yang disebut dengan al-qiyamah al-kubra. Baik, ini yang insya Allah akan kita bahas. Apa bedanya dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat? Nah, itu beda lagi. Kalau disebut tanda-tanda kiamat berarti pembahasannya seputar apa? Iya, kejadian-kejadian sebelum Allah menegakkan hari kiamat itu. Jadi kalau disebut as-sa'ah, asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat,
Itu berarti pembahasannya tentang keluarnya Dajjal, ya enggak? Turunnya Nabi Isa, terbitnya matahari dari arah barat, kemudian dukhon, ya adanya asap dan yang lainnya. Itu pembahasannya disebut dengan asyratu as-sa'ah. Nah, sedangkan yang kita bahas ini adalah qiyamah. Itu setelahnya, ya, yaitu ketika hari kebangkitan. Baik, kita mulai dari pembahasan fatu'adul arwah ilal ajsad, yaitu ruh-ruh dikembalikan kepada jasad-jasad. Nah, di sini Allah menegakkan hari kiamat tatkala malaikat Israfil diperintahkan untuk meniupkan sangkakalanya. Tiupan sangkakala itu ada berapa kali tiupan? Nah, dua kali tiupan. Fa'idha nufikha fis-sur, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ditiupkan sangkakala, fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Maka seluruh yang di langit dan di bumi itu mati, kecuali yang Allah kehendaki untuk tidak mati. Kemudian tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan sangkakala untuk kedua kalinya. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka ketika itulah mereka bangkit, ya, bangkit dari kematiannya. Jadi tiupan yang pertama untuk apa? Mematikan. Tiupan yang kedua untuk membangkitkan. Maka tiupan sangkakala itu dibangkit, ada dua kali. Kemudian pembahasan berikutnya, kata Syekh Utsaimin, tu'adul arwah ilal ajsad. Ruh-ruh itu dikembalikan kepada jasad. Di sini menunjukkan bahwa namanya hari kiamat itu dikembalikan ke jasadnya dia, bukan diciptakan jasad yang baru. Nah, ini termasuk diantara akidah seorang muslim, yaitu jasad yang di hari kiamat itu adalah jasad yang sama ketika dia di dunia itu. Meskipun jasadnya sudah menjadi tulang belulang, Allah buat kembali sebagaimana dahulu ketika dia hidup. Bukan dia diciptakan dengan bentuk yang baru, rupa yang baru, berbeda dengan apa yang dulu ketika di dunia, tidak. Ya, tapi bentukannya dulu itulah yang dikembalikan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar i'adah, bukan tajdid. Kalau dalam bahasa Arab, i'adah yaitu dikembalikan ke jasad yang lama, bukan dibuat jasad yang baru. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa jasad itu dikembalikan adalah firman Allah di surah Ar-Rum ayat yang ke-27. Allah mengatakan, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Dan dialah Allah yang mengawali penciptaan, kemudian thumma yu'iduhu, dikembalikan lagi. Artinya dikembalikan lagi sebagaimana Allah ciptakan itu, bukan dibikin baru. Wa huwa ahwanu alaihi, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi, sebagaimana datang dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa awwalul khalqi bi ahwani alayya min i'adatihi. Kata Allah, menciptakan makhluk untuk pertama kalinya itu tidak lebih mudah. Artinya itu mudah bagiku, atau gini, bukanlah penciptaan pertama kali makhluk itu hal yang susah bagiku, bahkan itu lebih mudah daripada mengembalikannya ke bentukan awalnya. Jadi orang-orang musyrikin itu, mereka itu merasa nggak masuk akal. Masa sih manusia sudah jadi tulang belulang, atau yang kemarin kita ceritakan, dimakan ikan,
Ya, dikremasi. Kemudian abunya dimakan ikan. Kemudian ikannya dimakan manusia. Kemudian manusianya mengeluarkan kotoran. Kotorannya dimakan lele. Lelenya dimakan lagi sama manusia. Masa itu bulat kayak gitu bisa Allah kembalikan lagi seperti awal? Iya. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalian gitu saja nggak percaya. Tapi penciptaan Allah pertama kali kalian percaya, heran. Padahal kalau ditimbang yang lebih susah harusnya yang mana? Yang pertama kali. Allah menciptakan makhluk pertama kali itu malah nggak ada bahannya sama sekali. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau mengembalikan kan sudah ada kan? Ya, tinggal dirangkai kembali, itu lebih mudah harusnya. Tapi orang-orang musyrikin mengingkari hal tersebut. Kemudian kata Allah dalam surah Al-Anbiya, di antara dalilnya surah Al-Anbiya ayat 104. Allah mengatakan kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu wa'dan alaina. Sebagaimana kami memulai penciptaan, demikianlah kami kembalikan penciptaan itu sebagaimana awal mulanya. Makanya nanti disebutkan di hari kiamat, di padang mahsyar, Allah Azza wa Jalla mengembalikan ciptaan kita manusia sesuai sebagaimana dahulu kita awal kali diciptakan. Kata Nabi, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman. Kalian kelak dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi kalian tidak berpakaian alias telanjang. Kemudian kalian belum dikhitan. Dalam kondisi kalian belum dikhitan. Dan kalian tidak memakai alas kaki. Ya, telanjang, belum dikhitan, tidak memakai alas kaki. Kenapa harus 3 kondisi ini? Karena ketika kita lahir kondisinya gitu nggak? Iya. Itu awal kali penciptaan, Allah kembalikan lagi seperti itu. Ya. Kemudian juga di antara dalil, yaitu surah Yasin ayat 78 dan setelahnya. Allah mengatakan man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang menghidupkan tulang belulang itu padahal dia itu sudah menjadi tanah. Tulang belulangnya itu sudah menjadi tanah. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah, yang mengembalikan dia yang sudah jadi tulang belulang itu dikembalikan lagi ke bentukan awalnya, ya sama dengan yang menciptakan dia pertama kalinya. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia itu maha mengetahui atas semua ciptaannya. Itu kita jangankan Allah ya. Allah itu memang paling tahu tentang ciptaannya, karena dia yang menciptakan manusia, maka dia yang paling tahu tentang ciptaannya. Jangankan Allah, manusia saja, kalau dia itu tahu tentang apa yang dia bikin, maka dia pasti tahu seluk-beluknya, dia bisa mengembalikan lagi sebagaimana sedia kala. Pernah tahu pabrik-pabrik HP, servis-servis HP itu, mereka itu bisa mengembalikan HP yang sudah rusak total sama sekali, nggak ada harapan untuk sembuh. Tapi ternyata dibawa ke tempat itu, diservis sama dia, direparasi sama dia, jadi baru lagi sebagaimana diciptakannya. Iya, kok bisa? Iya, karena dia yang bikin HP, atau dia tahu tentang seluk-beluknya HP tadi itu. Makanya dia bisa melakukan reparasi seperti itu. Kita yang nggak tahu, ya kita mikirnya nggak masuk akal ini. HP sudah pecah, sudah masuk air, sudah kena api, bahkan nggak mungkin hidup lagi. Ternyata setelah dibawa ke tukang servis, bisa dihidupkan. Ya. Adapun di dalam sunnah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa manusia itu dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi sebagaimana dia diciptakan, yaitu sabda Nabi yang tadi kita baca, annan nasa yuhsyaruna hufatan uratan ghurlan.
manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi telanjang dan belum disunat. Baik. Maka kesimpulannya kata beliau, manusia pasti akan dibangkitkan meskipun menurut akal manusia itu nggak mungkin. Ya, tapi kita mengimani karena tadi dalil-dalil yang menyebutkan tentang hal tersebut. Dan kemudian di sini muncul pertanyaan, bagaimana kalau seorang manusia dimakan sama hewan buas? Nah, ini sudah kita singgung ya. Seorang yang dimakan sama hewan buas itu tetap dibangkitkan nggak? Tetap dibangkitkan. Ya, fisiknya dia tetap dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu mudah bagi Allah. Ya, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Mungkin yang dalil yang anjing dijual apakah itu nggak dijadikan dalil juga yang menunjukkan kedelainya kembali keluarnya kemudian jadi kedelai. Enggak, itu di surat Al-Baqarah. Itu bukan anjingnya Al-Kahfi itu. Al-Kahfi kan? Enggak, Al-Kahfi bukan menghidupkan anjing. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke sebentar. Saya. Alam tara ilal ladzina kharaju, oh bukan. Ini bentar lagi di sini nih, kalau nggak salah ayatnya. Panjang ini. Tapi itu di surah Al-Baqarah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah seorang yang dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian diperlihatkan bagaimana anjingnya itu dirangkai kembali oleh Allah Subhanahu wa taala karena anjingnya sudah menjadi tulang belulang. Ya, itu berbeda dengan yang ada di surat Al-Kahfi. Nah, ini ayat 259. Ya, surah Al-Baqarah ayat 259. Tapi kalau surat Al-Kahfi itu anjingnya itu masih hidup bersamaan dengan para pemuda-pemuda Al-Kahfi itu. Jadi selama 309 tahun bukan hanya manusianya yang masih utuh, namun anjingnya itu juga masih utuh. Sama-sama tidur. Sama-sama tidur. Soalnya kata para ulama, dari mana sisi pendalilannya kalau anjingnya itu masih hidup?
Karena dikisahkan Ashabul Kahfi ketika bangun, mereka saling bertanya-tanya, berapa lama kita tidur di dalam gua ini? Qalu yauman au ba'da yaum. Mereka mengatakan mungkin seharian kita tidur atau hanya setengah hari saja. Lalu mereka diperintahkan salah satunya untuk faba'athu, ya, untuk membeli makanan-makanan yang ada di pasar. Nah, kalau mereka ternyata ngelihat anjingnya itu sudah jadi tulang belulang, harusnya mereka sadar kalau mereka sudah tertidur selama ratusan tahun. Kita lanjutkan. Kemudian beliau menyebutkan di sini tentang dalil-dalil adanya hari kiamat. Ya, dalil-dalil tentang ditetapkannya hari kiamat. Dari Al-Quran, dalil-dalil yang menetapkan adanya hari kiamat seperti surah Al-Hajj, ayat yang pertama. Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kata Allah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Ya, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Hari yauma tarawunaha, hari di mana kalian melihat, saat hari kiamat itu kalian akan melihat seorang wanita tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Dia akan melahirkan apa yang selama ini dia kandung, atau dia akan membuang apa yang selama ini dia susui. Ya, menyusui bayi, dibuang sama dia. Ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala karena saking dahsyatnya hari kiamat tersebut. Seorang ibu yang dia itu sangat sayang kepada anaknya, tapi ketika hari kiamat dibuang anaknya itu. Kenapa? Sendiri-sendiri. Masing-masing manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri-sendiri. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan wanita yang hamil akan melahirkan bayinya dan membiarkan bayinya itu. Wa taran nasa sukara, dan kau akan melihat manusia-manusia itu mabuk. Wa ma hum bisukara, tapi mereka itu bukan mabuk hakikatnya. Walakinna adzaballahi syadid. Mereka itu sempoyongan karena memang siksa Allah di hari itu yang sangat pedih. Itu dalil penetapan adanya hari kebangkitan. Dan banyak ya, al-haqqah, malhaqqah, itu juga dalil adanya hari kebangkitan. Al-qari'ah, mal-qari'ah, banyak kalau kita mau cari satu-satu. Bahkan juz 30 itu kebanyakan berkisah tentang hari akhir, hari kiamat. Adapun di dalam sunnah, adapun di dalam sunnah juga terlalu banyak Nabi SAW menjelaskan tentang adanya hari kiamat. Seperti Nabi menyebutkan tentang sirat, tentang telaga, Nabi menyebutkan tentang surga, tentang neraka. Itu semuanya masuk dalil-dalil adanya hari kiamat. Nah, adapun secara ijma, secara ijma kesepakatan, itu juga dalil bahwa kaum muslimin mereka semua sepakat akan adanya hari akhir. Kaum muslimin itu sepakat dari zaman ke zaman bahwa hari akhir itu ada. Mereka meyakini akan terjadinya hari tersebut. Bahkan kesepakatannya itu bukan cuma muslim saja. Orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka juga percaya ada namanya hari akhir. Bahkan orang-orang musyrik, orang-orang musyrik dari penganut-penganut agama musyrik seperti Hindu, Buddha, dan agama-agama lain selain Yahudi dan Nasrani, mereka itu juga punya keimanan tentang adanya hari akhir. Ini kita masih bicara tentang hari apa? Hari akhirnya. Bukan berarti kita menyamakan antara Islam sama agama-agama tadi, tidak. Tapi yang kita bicarakan di sini bahwa manusia umumnya mereka percaya bahwa kehidupan di dunia ini ada balasannya. Ada balasannya. Apa yang kita buat, apa yang kita perbuat di dunia ini pasti nanti akan kita pertanggungjawabkan
di alam yang lain. Ya, secara asal manusia meyakini hal tersebut. Cuman memang ada sebagian orang yang tidak meyakini adanya hari akhir. Ya, kenapa? Karena tadi mendahulukan akal. Mereka mendahulukan akal. Mosok sih kalau kita sudah mati kemudian kita bisa dibangkitkan lagi? Mana penelitian ilmiahnya? Loh gitu. Ya pakai akal. Kemudian yang kedua, kenapa orang menolak adanya hari akhir? Karena untuk membela kemaksiatannya, untuk mempertahankan kemaksiatannya. Karena mereka kalau percaya dengan hari akhir, maka konsekuensinya mereka harus berhenti dari maksiat, berhenti dari perbuatan dosa. Tapi supaya mereka terus melakukan perbuatan dosa, maka mereka mengatakan gak ada namanya hari akhir itu. Ya, nggak ada namanya hari akhir. Kita berbuat apapun di muka bumi ini, nggak ada namanya balasan, tidak dibalas apapun. Ya, supaya bang, maksiat mereka itu terus jalan. Pernah ada dialog antara seorang ulama yang dia mengimani adanya hari akhir dengan seorang yang tidak mengimani adanya hari akhir. Orang kafir ini yang tidak mengimani adanya hari akhir mengatakan kepada si ulama, Ustadz, misalnya nih, Ustadz, sampean ini, Anda ini rugi loh, hidup itu cuma sekali. Kalau Anda terlalu fokus sama ibadah, nggak mau menikmati dunia ini karena takut haram, kalau haram nanti diazab di neraka, maka sampean rugi dewe nanti. Coba sekarang bagaimana jadinya kalau surga dan neraka itu nggak ada, kalau hari akhir itu nggak ada, opo gak getun sampean? Ya kan, waduh tiwas ngono tak tuwuk-tuwuk nang dunia itu. Ya kan ada perasaan getun ya, apa getun itu? Kecewa. Bukan kecewa sih, nyesel. Iya. Tahu gitu saya ketika di dunia itu los wis. Iya, hidup sepisan, tahu ngono los gitu. Oh, ternyata surga dan neraka itu nggak ada namanya hari kebangkitan itu. Ya, kata si ini yang nggak percaya sama hari kiamat tuh, rugi kan? Makanya surga dan neraka itu kan belum pasti, nikmati saja. Maka dibantah sama ulama. Aku memang rugi, nyesal kalau ternyata surga dan neraka itu nggak ada. Tapi lebih mengerikan engkau kalau ternyata surga dan neraka itu ada. Paham maksudnya? Iya. Lebih serem kau. Kalau aku ya cuman nyesel, kenapa dulu? Iya, aku tidak mendapatkan nikmat-nikmat dunia. Tapi ya sudah lewat. Surga dan neraka nggak ada. Lah kalau surga neraka ada, medeni kon. Ya babak belur kabeh kau. Ya, maka ketika itu dia mikir, iya, lu medeni aku sih. Ya. Maka kalau kita dihadapkan keraguan-raguan ya, terkadang muncul keraguan-raguan dibisikkan sama syaitan, hari akhir itu nggak ada. Ya, maka nggak usah terlalu ngoyo, terlalu fokus ibadah, meninggalkan maksiat. Nanti sampean rugi karena hari akhir surga dan neraka itu nggak ada. Ya, belum pasti. Ya, ada yang pernah lihat fotonya surga gimana? Atau fotonya neraka gitu gimana? Ada yang ngeliput mungkin? Di TV gitu, liputan khusus. Film. Khayal itu film itu. Pasti beda gambarannya sama yang aslinya. Kan nggak ada. Maka kita dibikin ragu sama surga dan neraka itu, sama hari akhir itu. Iya ya, jangan-jangan nggak ada. Tiwas saya mau begini, wedi neraka. Lagi enak-enak tidur, disuruh sholat, pingin surga. Ternyata surga dan neraka belum pasti. Itu kita dibikin ragu-ragu seperti itu. Maka ingat dialog tadi. Ya, kalaupun memang masih diragukan surga dan neraka itu ada, maka kita mengambil opsi yang kedua. Surga dan neraka itu jangan-jangan ada. Nah, kalau ternyata ada, maka saya sudah punya bekalnya. Ya kan? Saya sudah punya bekalnya. Ibarat gini jemaah. Anda mau keluar
mengendarai motor. Kemudian sama teman Anda pakai helm kan? Pakai helm, bawa surat-surat, ya, spion apa diceki lampu lengkap kabeh. Kata teman Anda, wis ta gak ngarono polisi. Nggak bakalan ada razia. Ya, kau itu tiwas pakai helm, susah-susah berat-berat ndak semua helm, ya kan? Terus habis gitu matuhi rambu lalu lintas, kate puter balik aja adoe nang kono, gitu kan? Langsung potong jalan naik lawan arus, nggak ada polisi, Ustaz. Ya, tiwas kau ini sudah taat lalu lintas, ternyata nggak ada polisi, kan rugi kau. Maka jawab, iya. Tapi tidak serugi engkau ketika polisinya ada. Ya kan? Tidak serugi dirimu ketika polisinya ada. Berapa sekali tilang? Ya, ojo nyogok loh. Jangan nyogok. 100 itu sidang. Hah? 80 sepeda motor ya? Iya. Ikut sidang. Ikut sidang, iya ikut sidang, jangan nyogok. Baik. Maka secara akal, kita ulangi dalilnya itu adanya hari kiamat itu Al-Quran, Sunnah, ijma', bahkan ijma'nya itu dari berbagai agama, pemeluk agama. Dan kemudian yang keempat adalah akal. Ya, secara akal, secara logika, ini belum ini yang keempat ini. Secara logika mustahil Allah menciptakan manusia. Mereka berbuat semaunya sendiri, tapi nggak ada pertanggungjawabannya, mustahil. Ya, manusia diciptakan, kemudian mereka mendolimi satu sama lain, maka tidak ada. Apakah mungkin tidak ada namanya hari pembalasan? Nggak mungkin. Ya, pasti ada hari pembalasan tersebut. Ya, itu secara akal. Kalau seandainya tidak ada hari pembalasan, kata beliau, maka penciptaan manusia itu sia-sia. Allah menciptakan manusia itu senda gurau, main-main. Padahal nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Am hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un, kata Allah. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu sia-sia, senda gurau, gak ono gaene, nganggur, dan kalian gak dikembalikan lagi kepada kami? Artinya tidak ada hari pembalasan? Gak mungkin seperti itu. Ya, pasti ada hari pembalasan. Sebagaimana ibarat misalnya sekolah, Anda membuka sekolah, buka pendaftaran sekolah buat anak-anak masuk, hanya banyak yang daftar. Apakah mungkin Anda biarkan anak-anak ini belajar di sekolah Anda? Ya, belajar di sekolah Anda. Ketika satu ada yang pinter dan satu ada yang malas, kemudian ketika naik-naikan kelas Anda naikkan semua? Gak mungkin, pasti ada balasannya. Yang rajin akan dinaikkan kelas, yang malas tetap gak dinaikkan kelas. Yang bandel ya malah dikeluarkan. Pasti ada hukumannya, pasti ada balasannya itu. Ya, maka dengan 4 dalil tadi, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan akal, maka hari kiamat itu ditetapkan. Kemudian kita lebih spesifik di sini tentang namanya Al-Qiyamah. Ya, disebut Al-Qiyamah itu diambil dari kata-kata Al-Qiyam. Ya, Al-Qiyam itu artinya ngadeg, berdiri. Kenapa disebut qiyam? Karena manusia ketika hari itu berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, di surah Al-Mutaffifin. Hari di mana manusia berdiri menghadap Rabbul Alamin, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa disebut ya yaumul qiyamah. Kembali ke hadis tadi, kata Nabi SAW, manusia itu dikumpulkan dalam keadaan yang pertama hufatan. Yuhsyarun nas hufatan. Ya, hufatan artinya laisa alaihim ni'al,
dia tidak memiliki alas kaki, nyeker. Kemudian uratan, ya uratan, ya dalam kondisi laisa lahum libas, tidak memiliki pakaian. Kemudian yang ketiga, hurlan, lam yanqus min khalqihim syai'. Al-hurlan itu secara asal adalah tidak berkurang sedikit pun dari dirinya. Ya, tidak berkurang sedikit pun dari tubuhnya. Ya, berarti masuk di dalamnya khitan. Karena khitan itu hakikatnya mengurangi bagian tubuh. Ya, mengurangi bagian tubuh. Maka secara asal hurlan itu adalah tidak ada yang kurang satupun dari bagian tubuhnya. Tapi lebih khusus lagi adalah lam yahtun, yaitu belum disunat, dalam keadaan belum dikhitan. Kemudian perkara yang terjadi di padang mahsyar berikutnya adalah watadnu minhumus syams, yaitu matahari didekatkan kepada mereka. Ya, matahari didekatkan. Wa taqrubu minhum miqdar mil, didekatkan kepada mereka dengan jarak 1 mil. Ya, mil di sini itu ada khilaf di antara para ulama, apakah mil, ya mil di sini adalah masafah atau mil makhala. Mil di sini apakah jarak sebagaimana jarak di dunia? 1 mil itu berapa kilo? 1,8 kilo. Ya, 1 mil itu 1,8 kilo. Apakah jarak di dunia itu? Ataukah mil itu dalam istilah orang-orang Arab, mil itu artinya 1 jengkal? Ya, apakah mil yang dimaksud mil hitungan dunia sekarang 1,8 kilo tadi? Ataukah mil yang dimaksud yaitu mil yang digunakan di zaman Nabi, istilah mil itu adalah 1 jengkal? Ya, mau manapun diartikan, cedek gak? Cedek. Ya, mau 1 milnya dunia ataupun tambah lagi 1 mil dengan arti 1 jengkal, dua-duanya cedek. Kalau sekarang itu berapa juta kilo ya? Saya lupa, jarak antara bumi dan matahari itu berapa juta kilo? Ini coba cari di Google. Ya, lupa saya. Jauh gitu aja. Iya, jauh. Jutaan kilo jaraknya itu jamaah. Itu geser sedikitnya kedinginan tuh. Iya. Dijauhkan sedikit sudah mati kedinginan, Ada titik-titik menjauh sedikit. didekatkan sedikit habis kepanasan. Iya. 150 juta kilo. 150 juta kilo. Dari sini kemana itu? Nah, Surabaya mana itu? Sini ke matahari. Sini matahari. Dari sini matahari. Ya, 150 juta kilometer. Baik. Wa idza kanat hadhihi hararatuha fid dunya wa bainana wa bainaha minal bu'di syai'un 'azim, fa kaifa idza kanat 'anir ru'us bi miqdari mil. Kalau sekarang saja, apalagi Jumat tadi itu masyaallah panasnya. 150 juta kilo itu panasnya sudah seperti itu. Ya, apalagi kelak di hari kiamat jarak antara kepala dengan matahari dengan jarak 1 mil, mau mil 1,8 kilo atau mil 1 jengkal. Ya, maka terbayang betapa panasnya. Matahari ya matahari sekarang ya. Matahari di hari kiamat ya matahari yang ada sekarang ini. Nah, cuman ada sebagian orang yang tadi lagi-lagi mempertentangkan dengan akal. Gak masuk akal. Lah kok iso urip menungsoi? Dengan jarak segitu kok bisa manusia masih hidup? Ya, kok bisa manusia masih hidup? Padahal di dunia saja, kalau kita ini tadi siang itu, Dehidrasi. iya, tadi siang itu tadi keluar panas-panasan kelantangan di tengah jalan atau di mana panas-panasan pokoknya, tidak minum tidak apa, meneng tok nanggono wis sedinoan. Masuk UGD kita. Iya, masuk UGD. Dehidrasi masuk UGD, kepanasan. Nah, ini matahari didekatkan seperti itu, masa nggak terbakar? Baik, maka dijawab oleh beliau, manusia pada hari kiamat kelak di akhirat itu mereka dikembalikan dengan kekuatan yang berbeda ketika di dunia. Jangan disamakan. Ya, di antara buktinya adalah yaitu orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Allah jadikan mereka itu
tahan untuk merasakan sakitnya neraka itu. Padahal harusnya kena neraka sedikit saja mereka apa harusnya? Mati. Meleleh mereka. Oh ya, 69 kali lebih panas daripada api terpanas di dunia ini. Neraka itu. Alhamdulillah. Apa api yang paling panas? Apinya las. Apinya tukang las. Ada yang lebih panas dari api itu? Laser. Ya situlah api yang paling panas. Itu masih satu bagian dari 70 bagian api neraka. Harusnya manusia kalau di neraka kekuatannya sama seperti manusia yang ada sekarang, ya, kait melbu ae wis mati wisan. Tapi ternyata Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka matang, kami ganti dengan kulit yang baru. Nang dunya iso gak koyo ngono? Gak bisa. Ya, maka intinya kata beliau, jangan menyamakan antara kondisi manusia di dunia dengan kondisi manusia di akhirat. Ya, Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi itu semua. Kata beliau, manusia waqafu khamsina yawman fi syamsin la dhilla wala akla wala syurba fala yumkinuhum dhalik bal yamutun. Di dunia, kalau ada seseorang yang dia berdiri selama 50 hari saja, atau jangan 50 hari tadi, 1 hari saja dia berdiri di tengah terik matahari, tidak ada naungan, tidak makan, tidak minum, tidak duduk, dia berdiri pasif selama 1 hari, maka bal yamutun, dia akan mati ketika itu. Ya. Sedangkan di akhirat yabquna khamsina alfasana, mereka berdiri bukan sehari tapi 50.000 tahun mereka berdiri itu di tengah matahari, ya, yang jaraknya 1 mil, tidak ada yang menaunginya, tidak ada makan, tidak ada minum di hari tersebut. 50.000 tahun, ya, khamsina alfasana, sebagaimana dalam surah Al-Ma'arij. Ya, khamsina alfasana, 50.000 tahun mereka berdiri itu. Ya, namun mereka masih tetap hidup. Meskipun mereka kepanasan, mereka capek, mereka lelah, mereka letih, iya. Tapi mereka gak bergelimpangan jatuh masuk rumah sakit, tidak. Mereka masih tetap hidup meskipun mereka di sana kepanasan. Ya, jangan dianggap dikasih kekuatan di sini terus berarti gak merasa panas, tidak. Tetap merasa panas, tetap merasa capek, lelah, letih, kesakitan, iya. Namun Allah biarkan mereka seperti itu dan tetap hidup mereka itu. Nah, ini tadi kita bicara naungan. Memang secara asal manusia di hari kiamat di padang mahsyar tidak ada yang menaunginya. Naungan itu yup-yupan. Ya, bahasa kita apa? Nggone ngiyup, tempat berteduh. Ya. Tidak ada, kecuali ada golongan yang Allah spesialkan mendapatkan naungan itu tadi, tempat berteduh ketika di padang mahsyar. Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah berikan mereka naungan, itu tadi tempat teduh, yup-yupan. Pada hari mahsyar itu, di mana di hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang pertama? Imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. iya, wa rajulun ijtama'a alaihi wa tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini enggak urut mestinya, ya. Enggak apa-apa lah. Pemuda yang apa ya, kasihnya terikat dengan masjid. Iya, bersekadung ini. Yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Dan yang ketiga, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa mudanya dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya rindu dengan masjid.
senantiasa bergantung dengan masjid hatinya, kangen, pingin lama-lama di masjid, rindu ingin datang ke masjid dan seterusnya. Kemudian yang kelima, warujulun da'athum ra'atun dzatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah, yaitu seseorang yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan kaya raya dan punya kedudukan. Bukan lakinya yang ajak berzina ini, perempuannya yang berzina. Wah, cantik, kaya raya, orang terpandang, diajak berzina. Tapi orang ini dengan lantang mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mengatakan saya takut bertemu dengan peristiwa seperti ini. Iya jemaah. Iya, kita minta kepada Allah jangan sampai dapat kejadian seperti ini. Jamin nggak kita bisa mengatakan inni akhafullah. Yang ada astagfirullah. Ya, yang ada waduh ketun mau tak tolak gitu. Rungono tak iyani wae gitu. Kapan lagi nih? Wanita cantik, kaya raya, punya kedudukan, diajak berzina. Ya, tapi orang ini dengan lantang dia mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Dan yang terakhir, piro tadi? Baru 5. Sekarang berapa? 6. Yang keenam yaitu warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'mal shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Seorang yang bersedekah dalam kondisi sembunyi-sembunyi, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir warajulun da'allaha khalian fa fadat ainah, yaitu seseorang yang berdoa kepada Allah di tengah kesendirian sampai berlinang air mata, ya, sampai menangis. Tapi itu 7 golongan yang mendapatkan teduh, ya, mendapatkan tempat bernaung di hari kiamat tersebut. Ya, semoga kita menjadi salah satu di antaranya. Baik. Setelah itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, perkara berikutnya, setelah mereka didekatkan matahari dengan jarak yang sangat dekat, maka yuljimhum al-araq, manusia ketika itu tenggelam dengan keringatnya. Manusia ketika itu tenggelam dengan keringatnya. Kata Nabi SAW, فَبَعْضُهُمْ يَصِلُ الْعَرَقْ إِلَى كَعْبَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ وَإِلى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ إِلْجَامًا. Ada yang tenggelam atau keringatnya itu sampai mata kaki. Ya, keringatnya sampai mata kaki. Ada yang keringatnya sampai lutut. Ada yang keringatnya sampai pusar sampai pinggul, ya, sampai perut sini. Ada yang kelem sama keringatnya. Ini juga jangan dibayangkan pakai kondisi dunia. Ustaz, gimana? Kan ketika itu manusia berkumpul jadi satu. Lah kok bisa kondisi mereka berbeda-beda? Yang satu kelem sampai mata kaki, kok sebelahnya kelem sampai entek kabeh, tenggelam total. Nah, itu kolamnya gimana itu? Ya, itu Anda berarti menyamakan dengan kondisi dunia. Ya, maka jangan disamakan dengan kondisi dunia. Meskipun mereka ada di satu tempat, Allah Maha mampu menjadikan yang satu tenggelam, yang satu tidak tenggelam. Allah Maha mampu. Sebagaimana nanti kita bahas tentang neraka. Neraka itu ada yang panas dan ada yang dingin. Siksanya neraka itu ada yang bentuknya siksa berupa dingin. Ya, siksa yang dingin yang sangat mematikan, sangat dahsyat sekali dinginnya. Itu ada. Nah, sama sebagian orang dikiaskan dengan perkara dunia. Nggak mungkin, masa bisa ada panas dan dingin itu di satu tempat? Nggak mungkin. Padahal kalau dipikir-pikir ada di dunia ini panas sama dingin di satu tempat. Apa Pak? Dispenser. Sorry. Dispenser.
Sebelahnya merah, sebelahnya biru. Aja jadi masalah, nggak jadi masalah, bisa. Kulkas, kulkas gitu. Anda buka kulkas dingin, Anda tengok belakang kulkas panas. Itu satu tempat, satu benda bahkan. Ya, maka sekali lagi intinya kata beliau, jangan menyamakan perkara akhirat dengan perkara dunia. Maka mereka pun tenggelam. Nah, tenggelamnya itu sesuai dengan kadar amalannya. Ya. Dia tenggelam seberapa keringatnya dia itu sesuai dengan kadar amal perbuatannya ketika di dunia. Di sini sampai beliau ditanya, apakah mungkin? Ya, beliau Syekh Utsaimin ditanya, apakah mungkin yang tenggelam-tenggelam tadi itu, yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang tenggelam, apakah mereka ini dikumpulkan sama Allah? Ini yang sampai lutut di sini, ya, satu kolam, ya. Sampai ditanya seperti itu beliau. Ya, bentuk kolam satu-satu. Ini kelasnya yang yang apa, kedalamannya 2 meter ini. Maka kata beliau, enggak, jangan dikiaskan. Kita nggak bisa memastikan perkara-perkara gaib dengan ro'yu, dengan akal, nggak boleh. Ini perkara gaib. Perkara gaib itu adalah kalau ada dalil, wani ngomong, berani bicara. Tapi kalau tidak ada dalil, diem. Ya, sudah. Itu namanya perkara gaib seperti itu. Jangan mengatakan, oh iya paling yo. Iya paling gitu ya. Jangan gitu ya. Ojo, jangan. Masalah gaib itu jangan pakai logika, jangan-jangan seperti itu. Ojo bekne. Bekne ngono. Ya mungkin koyok ngono. Jangan. Ya, perkara gaib tidak bisa dijadikan ya antara iya dan tidak. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi yang berkaitan dengan didekatkannya matahari pada hari kiamat. Dan insyaallah pada pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang al-mizan. Masih tentang iman kepada hari akhir, yaitu fatun sobul mawazin fatuzanu biha a'malul ibad. Ditancapkan mizan pada hari kiamat yang kemudian ditimbang manusia ketika itu. Nah, ini juga agak panjang pembahasannya karena ada khilaf di antara para ulama tentang mizan ini. Khilaf sesama ahlu sunnah ya. Ini namanya khilaf dalam furu akidah, cabang akidah. Yaitu misalnya para ulama khilaf apakah yang ditimbang itu orangnya ataukah catatan amalnya ataukah amalannya. Karena masing-masing tiga ini ada dalilnya. Orangnya ditimbang, catatan amalnya ditimbang, amalannya juga ditimbang. Padahal amalan ini bukan suatu benda. Amalan ini adalah perbuatan. Tapi kok bisa ditimbang? Bisa. Ya, ini ada khilaf di antara para ulama. Kemudian juga para ulama khilaf, mizan itu jumlahnya berapa pada hari kiamat? Karena Allah sering menyebutkan mizan dalam bentuk jamak. Ya, faman thaqulat mawazinuhu, itu jamak. Barang siapa yang mizannya, itu kalau terjemahkan gitu. Berarti mizan itu banyak dong. Tapi mereka sebagian mengatakan enggak, mizan cuma satu. Banyak itu karena yang ditimbang yang banyak, tapi bendanya satu. Kemudian juga bagaimana keyakinan ahli bid'ah tentang mizan, seperti orang Mu'tazilah. Mereka tidak mengimani adanya mizan pada hari kiamat, karena menurut mereka mizan itu nggak ada. Allah nggak perlu pakai mizan-mizanan kayak gitu itu. Pakai timbangan-timbangan pada dodol beras wae. Ya, Allah nggak perlu timbangan-timbangan seperti itu, karena Allah maha mengetahui amalan seseorang. Ya, namun Allah menyebutkan mizan ya di Al-Quran, faman thaqulat mawazinuhu. Kata orang-orang Mu'tazilah, itu cuman simbol. Ya, mizan itu cuman simbol saja. Allah itu adil.
Tapi nggak ada benda namanya mizan, terus ada dua timbangannya, terus ada pasak di tengahnya. Bukan pasak apa? Hah? Tengahnya timbang, iya penyangga itu, antara dua daun itu kan tengahnya ada penyangganya itu sampai dibahas sama beliau. Tiga-tiganya kita imani, dua daun timbangan dan penyangganya itu ada dalilnya semuanya. Ahlussunnah mengimani itu. Tapi kalau Mu'tazilah mengatakan enggak, itu simbol saja. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin dari apa yang kita sampaikan tadi ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Banyak masalah melihat Allah. Sedur. Enggak, tadi hubungannya itu Al-Qiyamah. Yang meyakumul nasu rabbalah. Kan karena hari kiamat, itu apakah mereka melihat Allah? Ketika di padang mahsyar. Iya. Ya sebenarnya nanti ada pembahasan itu, cuman karena lewat padang mahsyar ditanyakan. Di padang mahsyar ada khilaf di antara para ulama. Kalau orang-orang beriman, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang beriman itu mereka melihat Allah pada padang mahsyar. Adapun orang kafir, ya di padang mahsyar ini ada khilaf di antara para ulama. Apakah mereka melihat Allah di padang mahsyar ataukah mereka tidak melihat Allah? Bagi yang berpendapat bahwa orang-orang kafir tidak melihat Allah di padang mahsyar, mereka berdalil dengan keumuman firman Allah di surah Al-Mutaffifin. Allah mengatakan kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka pada hari kiamat terhijabi. Nah, adapun yang berpendapat orang kafir itu melihat Allah pada mahsyar, di padang mahsyar, itu karena mereka mengatakan bahwa yang terhijabi itu yaitu nanti ketika di surga. Ya, ketika di surga itu Allah menampakkan dirinya, itulah nikmat. Adapun yang di padang mahsyar itu berbeda dengan ya yang di surga nanti. Paham ya maksudnya ya? Kalau yang di padang mahsyar itu untuk menghisap manusia. Menghisap pakai ba, bukan pakai p. Ya, untuk apa istilahnya? Menyidang. Ya, menyidang manusia ketika itu. Maka pasti dalam kondisi yang apa ketika itu di padang mahsyar? Mencekam, ketakutan. Ya, adapun yang di surga itu melihat Allah dengan nikmat. Ya, dengan penglihatan yang nikmat. Ini ada khilaf di antara para ulama, tapi wallahu a'lam Syekh Utsaimin lebih menguatkan pendapat yang kedua, yaitu orang kafir melihat Allah di padang mahsyar, namun mereka melihat dalam kondisi ketakutan. Adapun orang mukmin mereka melihat dalam kondisi gembira, adapun orang kafir mereka melihat dalam kondisi mencekam ketakutan. Ya, itu wajar ya, karena sadar mereka bahwa mereka ini banyak kesalahan, banyak dosa. Ya, sebagaimana kita kalau di jalan, nah kita kalau lihat polisi di jalan itu, kalau kita lengkap surat-suratnya gimana? Tenang. Tapi kadang drodok bisa. Iya, tapi kadang meskipun lengkap drodok bisa. Ojo-ojo lali nggak sabuk pengaman. Ojo-ojo lupa nyalain lampu. Iya. Tapi beda kalau misalnya dia itu seorang curanmor, orang pencuri motor misalnya. Ketika ngelihat polisi gimana? Dakduk luar biasa takutnya itu. Ya. Dan nanti ada rinciannya lebih khusus ketika pembahasan tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Azam. Tadi disebutkan hari akhir ya, Ustaz. Iya. Ini bedanya hari akhir dengan hari kebangkitan, maksudnya hari Sama, akhir. cuman beda. Bukannya ini kerusakan bumi Itu sa'ah. Itu disebut dengan as-sa'ah. Yang ini yang manusia perempuan yang menyusui tadi posisinya masih di. Itu seandainya enggak. Seandainya. Jadi ketika ditegakkan hari kiamat itu, apabila ada seseorang yang dalam kondisi menyusui, dia akan membuang. Bukan di saat kejadian itu. Iya, di saat hari kiamat kan langsung itu. Sa'ah seperti hari kehancuran itu ya? iya, hari kehancuran.
Kemudian langsung hari kebangkitan ketika itu. Langsung hari kebangkitan. Tiupan sangkakala pertama dimatikan semua. Loh iya, enggak, maksudnya progresnya tuh nggak ada alam lain yang memisahkan. Beda sama ketika kita sekarang dunia, barzakh, baru hari kiamat. Kan ada yang memisahkan, yaitu alam barzakh. Nah, kalaupun orang yang hidupnya memang terakhir di hari kiamat, maka mereka kena tiupan sangkakala, mati, kemudian langsung tiupan kedua mereka hidup. Selangnya berapa? Iya. Wallahu a'lam. Kalau selang berapa lama ini? Iya, wallahu a'lam. Terus, anak pernah dengar gini, di saat di hari akhir itu, maksudnya goncangan itu juga orang-orang yang berdosa. Iya. Beriman sudah nggak ada lagi. Iya, kalau kita bicara tentang as-sa'ah, itu akan ada ar-rih, akan ada angin yang berhembus mematikan semua orang yang masih ada keimanan di dalam hatinya, sehingga yang tersisa di muka bumi ini hanya orang-orang yang al-kafir al-khalis, orang kafir yang murni kekafirannya, yang nggak ada keimanan sama sekali di dalam dirinya. Nah, ketika matahari diterbitkan dari barat, maka mereka menyatakan beriman ketika itu, maka tidak diterima keimanannya. Wallahu a'lam. Makanya mestinya pembahasan tentang hari akhir itu memang didahului dengan as-sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ya. Bukan real maksudnya ayat ini. Pada hari ketika kamu melihat goncong itu, semua perempuan ini maksudnya bukan real. Pada saat ada perempuan yang hamil itu langsung gugur. Iya, bisa jadi, cuman apa namanya, itu kan gambaran dari Allah tentang dahsyatnya hari tersebut. Pada hari ketika kamu melihatnya goncong itu. Ya, artinya nggak bisa kita menjadikan itu sebagai sebuah hal yang wah, ini ada orang yang membuang bayinya. Nanti itu bakal kayak gitu. Iya, nanti bakal seperti itu. Tapi kalaupun kita tidak mendapati itu, bukan berarti kita tidak mengimaninya. Iya. Nah, kalau bahas tentang hari akhir ini banyak orang-orang yang ngawur berbicara di situ seperti ustadz-ustadz akhir zaman itu. Seenaknya sendiri mencocok-cocokkan antara kejadian ini dicocokkan dengan hadis Nabi ini. Oh, berarti kiamat sudah tinggal beberapa hari lagi. Masya Allah. Ya. Ini menyimpang. Waktu hari kiamat itu kan hancur, bumi hancur, terus planet-planetnya main juga hancur. Kemudian manusia itu dibangkitkan. Terus apa ada pendalilan waktu dibangkitkan itu menginjak di planet apa saja? Bumi. Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Hari di mana bumi kami ganti dengan bumi yang lain. Itu di surat Ibrahim kalau nggak salah. Ya, di surat Ibrahim ayat 48. Ya, surat Ibrahim ayat 48. Iya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari ketika hari kiamat itu bumi kami ganti dengan bumi yang lain, dan demikian juga dengan langit kami ganti dengan langit yang lain. Ya. Ya, kalaupun tidak ada tidak ada penjelasan tentang hal itu, maka kita mengimani adanya hari akhir tersebut. Mau ditaruh di mana, wallahu a'lam. Kenapa? Apa itu? Di padang mahsyar tuh dia di Syam itu. Jadi ada orang itu nggak, orang yang dikumpulkan, pengumpulan itu. Dia menuju. Iya. Ada yang ngesot, ada yang lain. Iya, dikumpulkan di apa? Di Syam itu ada di Syam. Cuma sudah diganti dengan bumi yang ada. Iya, ada api dari Yaman, kemudian api dari ada di hadis tentang tanda-tanda sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, manusia digiring ke tempat itu. Bukan, ini sudah sah, sudah dikumpulkan di padang mahsyar itu, yang diganti Allah bumi yang lain yang rata. Sekarang ini maksudnya? Iya, ini masih di bumi kan. Padang mahsyar itu saya. Iya, diganti dengan bumi yang lain.
Ya cuma di bumi, cuma bentuknya didatarkan. Wallahu a'lam ya kalau bentuknya. Kalau apa detailnya bagaimana? Didatarkan tanpa ada tiang. Itu Iya. rata, jadi tidak ada, maksudnya tidak ada lembah, tidak ada gunung. Ini kalau nggak salah kan juga dari Wallahu a'lam. Tirana atau Wallahu a'lam. Tapi kalau dari dalil tadi surat Ibrahim, bumi yang ada di hari kiamat itu diganti sama Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul arda ghairal ardi was samawat. Ya wallahu a'lam. Baik, yang lain? Tentang cerita Allah akan Allah memerintahkan untuk meniup sangkakala itu kan, ternyata masih ada satu hambanya yang soleh kemudian dibunuh, apa itu benar? Nggak pernah tahu. Karena ada Ustaz menyampaikan begini ya, jadi ketika akan menjadi hari akhir ternyata ada satu hamba Allah yang masih ruku dan sujud kepadanya sehingga ditunda sampai Allah wafatkan. Apa betul? Ya kalau secara makna ya Allah tidak akan menegakkan hari kiamat ini hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Ya tidak akan ditegakkan hari kiamat itu sampai di muka bumi ini tidak lagi disebut Allah Allah. Berarti sepanjang orang masih beribadah kepada Allah, maka Allah tidak akan menegakkan hari kiamat. Sebagaimana tadi, di hari kiamat yang tersisa hanyalah orang-orang kafir yang asli, yang murni. Itu kalau secara makna ya nggak ada bertentangan. Tapi kalau itu disebutkan disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi yang menceritakan itu, saya nggak pernah dengar ya. Wallahu a'lam. Ya mungkin karena saya memang nggak tahu. Wallahu a'lam. Tab yang lain cukup? Cukup ya? Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang mizan. Kemudian kalau masih cukup waktunya kita bahas juga tentang as-suhuf, yaitu pembagian catatan amal. Ya, mizan dan pembagian catatan amal. Tapi aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.